Sebanyak 102 downhiller atau pembalap sepeda downhill menyemarakan kejuaraan 76 Indonesian Downhill Urban 2025 Seri 2 yang digelar di Kota Semarang selama 2 hari pada 4 dan 5 Oktober. Kejuaraan downhill kali ini terbilang unik karena olahraga balap sepeda yang biasanya digelar di pegunungan justru digelar di kawasan pemukiman padat penduduk. Pada laga final hari Minggu 5 Oktober, para pebalap dari berbagai daerah di Indonesia menyuguhkan penampilan prima dalam melintasi trek sepanjang 950 meter di pemukiman Tegalsari. Di kelas utama Men Elite, Muhammad Abdul Hakim dari 76 rider downhill squad menjadi juara dengan catatan waktu 1 menit 27,866 detik. Disusul posisi kedua, Pandu Satrio Perkasa dari Sego Anget Racing Team dengan waktu 1 menit 28,881 detik. Pada posisi ketiga, Agung Priyo Apriliano dari D1 Factory dengan waktu 1 menit 28,882 detik. Ketatnya persaingan juga terjadi di kelas men junior. Posisi pertama diduduki oleh pebalap dari 76 rider downhill squad dengan waktu 1 menit 27,870 detik. Sementara peringkat kedua diisi oleh Ahmad Nashua Ridodin dari Sego Anget Racing Team dengan torehan waktu 1 menit 29,891 detik. Fajar Abdul Rahman dari Spartan Racing Team menyusul di posisi ketiga dengan waktu 1 menit 31,908 detik. Saya yaitu evaluasi tadi untuk si finishnya mungkin yang di lain dari start sampai intermediate hampir finish itu aman karena itu kan sama, jadi tidak ada perubahan trek karena itu aspal dan blokan apa sama paving, jadi ya tidak berubah. Dan untuk berubah itu mungkin ya di finish itu tadi yang itu tadinya di seeding run itu kemarin hari kerikil-kerikilnya itu belum keluar dan saat final ini keluar. Jadi lebih licin, jadi kita harus tahu pace speednya seberapa, kita harus tahu, kita harus hafalin itu. Jadi pasti ketika jalannya sangat pendek, mereka pengaturan tenaganya jadi lebih kalibrasi ulang mungkin ya. Jadi makanya tadi di ini juga hasilnya kan nomor berapa tadi? 2 sampai 5 apa berapa gitu. Selisihnya per 1000-nya gitu. Jadi ya bagus sih kalau kami, memang itu harapan kami dengan lintasan yang pendek, dengan skill atlet kita tuh ya seperti itu yang kami harapkan. Jadi menjadi seru, kompetisinya bagi orang-orang jadi seru. Lintasan berupa aspal, paving block, dan tanah yang dilalui membuat para pembalap harus mengatur strategi agar maksimal dalam mengayuh tunggangannya hingga garis finish. Indonesian Downhill Urban memadukan unsur olahraga dan hiburan bagi warga. Event ini pun diharapkan tak hanya mampu mempopulerkan olahraga downhill kepada masyarakat, tetapi juga memaksimalkan potensi pemberdayaan ekonomi lokal melalui wisata olahraga. Ratu Dangdut Elvi Sukaesih berkolaborasi dengan grup ska legendaris asal Jepang Tokyo Ska Paradise Orchestra dalam gelaran hari terakhir Synchronous Festival 2025. Kolaborasi pada Minggu 5 Oktober menjadi momentum reuni antara Elvi dan Tokyo Ska Paradise yang pernah tampil bersama di Jepang 30 tahun lalu. Dalam konferensi pers, salah satu anggota Tokyo Ska Paradise mengaku senang bisa kembali berkolaborasi hingga memasukkan unsur dangdut ke dalam musik mereka. エルフィーさんにお会いした頃にダンデットもすごい興味を持ってでもっと前にジャカルタの方に僕らは来たことがあってチパユン村という村でも演奏したりとかしたことがあるんですけど、あとジャカルタ市内でも35、6年前とかにもう来たことがあるんですけど、その時にダンデュットとっても興味持ってスカと近いところがあるんでリズムがレゲエだったりスカだったり。 Dalam penampilannya di Synchronous Fest 2025, Elvi Sukaesih melantunkan lagu andalannya seperti Sekuntum Mawar Merah dan Kereta Malam. Penampilan Tokyo Ska Paradise di panggung yang sama tak kalah meriah. Alunan saksofon yang dimainkan menjadi irama dangdut sukses menggoyang penonton. Penanganan evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khazini telah memasuki hari ke-8. Upaya evakuasi pun telah diupayakan oleh banyak pihak mulai dari Basarnas, TNI Polri, BPBD, hingga PMI dan relawan. Satu persatu korban baik selamat maupun tewas telah dievakuasi dari reruntuhan.
Para korban yang terjebak di reruntuhan berusia 12 hingga 19 tahun. Dari update yang saya tahu ya, itu kan sebenarnya tim SAR dan lain-lainnya itu kan udah berusaha sebaik mungkin ya, dari mulai mencoba untuk ngasih sign untuk yang masih ada harapan untuk hidup gitu, dan juga ngasih pertolongan sementara sampai kemana tuh ada yang udah diamputasi dan lain-lain gitu. Sebenarnya itu sudah bagus ya. Oh, itu memang kesannya terlalu lama ya. Terlalu lama ya, memang sih kita nggak menyalahkan Basarnas juga untuk mencari korban yang reruntuhan itu, karena kan kalau kita mau mencari evakuasi orang yang ketimpa itu sangat sulit karena kita memakai alat berat. Yang tanggapan saya sih kayaknya kurang matang, kurang bagus cara perencanaan pembangunannya. Masa bisa istilah kata kok bisa roboh gitu, apa orang manusianya terlalu banyak yang di atas itu, dan santrinya pun semuanya bekerja untuk gotong royong. Nah itu saya anggap salah. Santri itu kan di situ untuk berpendidikan, mencari pendidikan. Kenapa untuk menggotong royong untuk membangun sebuah pesantren? Proses evakuasi ambruknya pondok pesantren Al-Khazini pun ditargetkan selesai hari ini. Korban luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Sementara korban tewas dilakukan proses identifikasi untuk kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Billy Yoga, Albi Wahyudin, dan Hafiz Albar melaporkan.